Aku membawa stoples nastar hangat dan 2 bungkus serabi dari Parepare. Kupikir akan kutemui senyum Adnan yang rindu, lalu bermain dengan cucuku sore itu. Tapi saat masuk ke ruang perawatan intensif Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lututku lemas. Adnan, anak sematawayangku, terbujur kaku di ranjang rumah sakit. Tak sadar, tak bernyawa, tak seorang pun menemani. Aku, Mahmudah, 68 tahun, pensiunan guru sekolah dasar di Parepare. Janda sejak suami wafat 5 tahun lalu. Hidup sendiri di rumah warisan orang tua, dengan kebun kecil di belakang dan tetangga yang baik. Sederhana, tapi cukup. Adnan adalah segalanya bagiku. Anak tunggal yang kubesarkan dengan keringat dan doa. Kini dia pengacara senior di kantor hukum Jaya Nusantara, tinggal di Jakarta bersama istrinya Sari Dewi dan 2 anak. Nabila 8 tahun dan Raffi 5 tahun. Sudah 4 bulan aku tak bertemu mereka. Rindu menggerogoti dada setiap malam. Maka aku putuskan naik bus malam ke Jakarta, membawa oleh-oleh makanan kesukaan Adnan, dengan niat mengagetkan mereka. Kubayangkan wajah Nabila yang girang, Raffi yang berlari memelukku, dan Adnan yang tersenyum lega. Kupikir, ini momen menyenangkan, sekalian bisa peluk cucu yang sudah lama tak kujumpai. Tapi takdir berkata lain. Pagi itu, bus tiba pukul 6 lewat. Aku langsung ke kantor Adnan, ingin mengajaknya sarapan bersama. Tapi resepsionis berkata dengan nada cemas, "Maaf Bu, Pak Adnan dilarikan ke rumah sakit semalam karena pingsan mendadak. Kondisinya kritis." Jantungku berhenti sedetik. Tanganku gemetar memegang tas. "Rumah sakit mana?" tanyaku. Suaraku nyaris hilang. "Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Bu. Lantai 3, ruang perawatan intensif." Aku berlari mencari taksi. Sepanjang jalan, dadaku sesak. Adnan, anakku, kenapa? Kenapa tiba-tiba? Dia masih muda. 42 tahun, sehat, kuat. Atau setidaknya begitulah yang kudengar dari telepon terakhir kami 3 minggu lalu. Sampai di rumah sakit, aku hampir jatuh saat keluar dari taksi. Kakiku lemas, perawat membimbingku ke lantai 3. Koridor rumah sakit berbau antiseptik dan keputusasaan. Suara mesin berdengung di mana-mana. Aku masuk ke ruang perawatan intensif nomor 312. Dan aku melihatnya. Adnan, anakku, terbaring pucat. Selang oksigen di hidung. Infus di kedua tangan. Mesin pemantau jantung berbunyi pelan. Monoton, nyaris tanpa harapan. Kulitnya kelabu, bibirnya kering. Tubuhnya yang biasanya tegap kini tampak rapuh. Seperti boneka yang dilupakan. Aku terduduk di kursi samping ranjang. Tanganku menggapai tangannya yang dingin. "Adnan," bisikku. "Ibu di sini, Nak. Ibu datang." Tak ada jawaban. Hanya bunyi mesin yang terus berdenyut pelan. Perawat masuk, membawa papan catatan medis. "Ibu keluarga pasien?" tanyanya lembut. "Iya, saya ibunya," jawabku. Suaraku serak. "Pak Adnan kolaps di kantor kemarin sekitar pukul 4 lewat 20 menit sore. Sempat kejang. Sejak itu belum siuman. Kami sudah menghubungi nomor darurat yang terdaftar, tapi tidak ada yang menjawab." Aku terpaku. Istrinya, Sari, anak-anak. Perawat menggeleng pelan. Sejauh ini belum ada anggota keluarga yang datang atau merespons panggilan rumah sakit, Bu. Kami coba berkali-kali, tapi tidak aktif. Tidak aktif. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Sari tidak datang, suaminya sekarat, dan dia tidak datang. Aku coba hubungi Sari lewat telepon genggam. Nada sambung berbunyi panjang, lalu mati. Ku coba lagi. Mati, ku coba kirim pesan singkat lewat aplikasi percakapan. Centang biru. Dibaca 2 hari lalu, tapi tidak dibalas. Aku hubungi sopir pribadi Adnan, Pak Hendra. Suaranya terdengar bingung. "Bu Mahmudah?" "Waduh, saya juga bingung, Bu.
Bu Sari minta cuti dari rumah sejak Rabu lalu. Katanya mau ikut retret rohani di luar kota. Anak-anak dibawa, saya disuruh libur sampai minggu depan. Retret rohani, sementara suaminya terbaring koma di rumah sakit. Aku duduk lagi di samping Adnan. Pikiranku kalut. Ada yang salah, sangat salah. Sari memang menantuku, tapi aku tahu dia bukan tipe ibu yang lengah. Dia perhitungan, licin, pintar, terlalu pintar. Aku buka aplikasi gambar di telepon genggam, meski aku tidak begitu paham caranya. Nabila pernah mengajariku cara melihat unggahan. Ku cari akun Sari, ku temu, dan yang kulihat membuat darahku mendidih. Unggahan terbarunya masih aktif. Lokasi, Resor Eko Ubud, Bali. Tampak sedang bersantai di kolam air panas dengan pria muda berkulit cerah, tanpa baju, bersandar di bahu Sari. Namanya tertulis, Yoga. Senyum Sari lebar, santai, bahagia. Seperti tidak ada yang terjadi. Aku tutup telepon genggam, tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Marah yang dingin, marah yang sabar, marah yang berbahaya. Aku buka aplikasi perbankan lewat genggam Adnan. Dulu, 3 tahun lalu, dia pernah memberiku akses ke rekening darurat keluarga untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Aku masih ingat sandinya. Aku masuk, aku lihat daftar transaksi terakhir. Tanggal 4 Mei, transfer 12 juta rupiah ke Spa Penyembuhan Bali. Tanggal 5 Mei, belanja butik di Seminyak. 5.800.000 rupiah. Tanggal 6 Mei, pembayaran villa 19.200.000 rupiah. Dalam 3 hari, Sari telah menghabiskan hampir 40 juta rupiah dari dana darurat keluarga. Dana yang seharusnya untuk pendidikan cucu, untuk masa depan, untuk keadaan darurat seperti sekarang. Dan dia pakai untuk bersenang-senang dengan pria lain. Aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Aku hanya duduk diam, menatap layar telepon genggam, lalu mulai bergerak. Aku langsung mengunci rekening bersama. Mengalihkan dana ke rekening lain atas namaku. Menonaktifkan kartu akses Sari. Semua kulakukan dalam waktu 15 menit. Aku juga mencatat semua bukti transaksi. Mengambil tangkapan layar, mengirimkannya ke surel pribadiku untuk dokumentasi. Aku bukan orang kota, aku cuma janda tua dari Parepare. Tapi bukan berarti aku bodoh. Kalau dia pikir bisa permainkan anakku, dia belum kenal darah bugisku. Darah yang tidak pernah lupa dendamnya. Tepat 32 menit setelah aku memblokir rekening, telepon genggamku berdering. Nama di layar, Sari, istri Adnan. Aku angkat. Suaranya terdengar gelisah, panik, namun masih pakai suara manis palsunya. Bu, semua kartu saya ditolak. Ada masalah ya dengan bank? Saya di luar kota sekarang. Aku diam sejenak. Lalu aku jawab. Suaraku tenang, dingin, penuh perhitungan. Sari, di mana kamu sekarang? Di Bali, Bu, retret rohani. Kenapa? Adnan sekarat di rumah sakit. Sudah 2 hari. Kamu tahu itu? Hening. Lama, sangat lama. Lalu suaranya berubah. Bu, saya tidak tahu. Saya tidak dapat kabar apa-apa. Bohong, jawabku datar. Rumah sakit sudah meneleponmu berkali-kali. Kamu yang tidak angkat. Bu, tolong jangan salah paham. Aku tidak salah paham, Sari. Aku sudah lihat unggahanmu. Aku sudah lihat transaksimu. Dan aku sudah kunci semuanya. Suaranya meledak. Ibu tidak bisa begitu. Itu uang keluarga kami. Keluarga yang kamu tinggalkan? Sahutku tajam. Keluarga yang kamu khianati. Keluarga yang kamu rampok. Telepon terputus. Aku tahu dia akan kembali. Tapi bukan sekarang. Bukan dengan cara lama. Dia akan mencoba cara lain. Lebih licik. Lebih berbahaya. Tapi aku sudah siap. Aku duduk lagi di samping Adnan. Memegang tangannya yang dingin. Membisikkan doa pelan. Bertahanlah nak. Ibu akan urus semuanya.
Ibu janji. Dan aku tahu ini baru permulaan. Baru awal dari pertempuran yang akan datang. Tapi aku tidak gentar, karena yang kupertahankan bukan harta, bukan gengsi, tapi nyawa anakku, masa depan cucuku, dan kehormatan keluargaku. Sari belum tahu siapa yang dia lawan. Dia pikir aku hanya nenek tua yang lemah. Tapi dia salah, sangat salah. Karena ibu yang melindungi anaknya adalah makhluk paling berbahaya di dunia ini. Sari tidak pernah membentakku. Dia tidak pernah kasar padaku. Tapi aku tahu, dia bukan menantuku. Dia hanya aktor yang memakai kostum istri baik sambil perlahan menarik anakku menjauh dariku dan menggali lubang keuangannya diam-diam. Aku ingat pertama kali Adnan menikahi Sari 10 tahun lalu. Waktu itu aku merasa ada yang janggal. Senyumnya terlalu manis, kata-katanya terlalu halus, gerak-geriknya terlalu perhitungan. Seperti orang yang sedang melakonkan naskah, bukan menjalani hidup. Tapi karena cinta Adnan buta, aku memilih diam. Aku pikir mungkin aku yang terlalu curiga. Mungkin aku yang tidak bisa melepas anak. 3 tahun terakhir, Sari mulai memotong jalur hubunganku dengan cucu. Nabila dilarang menginap di rumah nenek. Alasan-alasan kecil muncul seperti jamur di musim hujan. Ibu Mahmudah mudah lupa obat. Raffi trauma dibawa naik motor. Ibu terlalu keras mendidik anak. Semua alasan itu diucapkan dengan senyum lembut, nada khawatir yang dibuat-buat, dan kalimat penutup yang selalu sama. Tenang Bu, kami urus semuanya. Ibu cukup istirahat saja. Aku dibungkam, perlahan, halus, tanpa kekerasan. Seperti ular yang melilit pelan-pelan sampai mangsanya tidak bisa bernapas. 3 bulan sebelum Adnan sakit, Sari meneleponku dengan nada manis seperti biasa. Bu, kami mau ajak anak-anak penyembuhan jiwa ke Jogja. Takut kartu saya bermasalah, boleh pinjam informasi rekening darurat? Aku setuju. Bodohnya aku. Rekening itu berisi 815 juta rupiah. Hasil penjualan sawah warisan almarhum suamiku. Dana itu ditujukan untuk masa depan anak dan cucu. Untuk pendidikan Nabila dan Raffi. Untuk darurat kesehatan. Untuk hal-hal penting, Sari dengan tenang mencatat data akses. Dan sejak saat itu, uang mulai keluar. Tanpa pemberitahuan, tanpa permisi, seperti air yang merembes dari bendungan yang bocor. Aku baru sadar sekarang, setelah semuanya terlambat. Setelah anakku terbaring koma dan menantuku berpesta di Pulau Dewata. 2 minggu sebelum hari ini, Nabila pernah berkata sesuatu yang membuatku curiga. Waktu itu aku menelepon dan Nabila yang angkat. Suaranya riang seperti biasa. Nenek, kemarin Om Yoga ngajak kami naik kuda di puncak. Seru banget. Om Yoga, tanyaku hati-hati. Siapa itu sayang? Teman Bunda, baik kok Nek, suka beliin kami mainan. Tapi ayah jangan tahu ya. Bunda bilang rahasia. Jantungku berdegup keras. Kenapa ayah tidak boleh tahu? Nggak tahu Nek. Bunda bilang ayah lagi sibuk, jangan diganggu. Aku simpan percakapan itu di kepala. Mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang tadinya aku sepelekan. Om Yoga. Rahasia. Ayah tidak boleh tahu. Semuanya mulai masuk akal sekarang. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, aku menghubungi Tante Nursiah, teman lamaku dari Parepare, sekarang tinggal di Bandung. Dia bekerja sebagai penyelidik swasta sejak pensiun dari kepolisian 5 tahun lalu. Nur, aku curiga menantuku selingkuh, kataku langsung tanpa basa-basi. Tapi bukan itu saja, sepertinya dia juga menguras harta anakku. Nursiah diam sebentar. Lalu suaranya berubah serius. Cerita dari awal mudah, jangan lewatkan detail apapun. Aku ceritakan semuanya. Dari ketidakhadiran Sari, unggahan di Bali, transaksi mencurigakan, sampai perkataan Nabila tentang Om Yoga. Nursiah mendengarkan
tanpa memotong. Sesekali terdengar suara ketikan di latar belakang. "Oh, oke," katanya setelah aku selesai. "Aku akan bantu. Kita kumpulkan semua bukti, transaksi mencurigakan, unggahan media sosial, dan yang paling penting, siapa sebenarnya Yoga ini. Beri aku waktu 2 hari." "Anak-anakku dibawa kemana, Nur?" Aku khawatir. "Tenang, kalau mereka masih unggah foto di Bali, berarti anak-anak masih aman. Untuk sementara. Tapi kita harus cepat." Aku tutup telepon. Dadaku terasa sesak, tapi pikiranku mulai jernih. Aku bukan tipe orang yang panik. Aku sudah hidup terlalu lama untuk itu. Aku tahu, dalam situasi seperti ini, yang menang bukan yang paling marah, tapi yang paling sabar, yang paling dingin, yang paling perhitungan. 2 hari kemudian, Nursiah menelepon. Suaranya tenang, tapi aku bisa menangkap nada was-was di sana. "Mudah, aku sudah dapat beberapa hal. Duduk dulu." Aku duduk di kursi ruang tunggu. "Katakan." "Sari dan Yoga sudah saling mengikuti di media sosial sejak 1,5 tahun lalu. Mereka rutin muncul di tempat pusat kebugaran yang sama. Aku sudah lacak lewat teman di kepolisian. Ada satu kwitansi 6 bulan lalu atas nama Yoga, dibayarkan oleh Sari. Jumlahnya Rp4.700.000 untuk paket pelatihan pribadi, menginap semalam." Aku terdiam. 4.700.000 pelatihan pribadi menginap. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu apa artinya itu. "Ada lagi?" lanjut Nursiah. "Yoga bukan pelatih kebugaran biasa, dia punya catatan. Pernah dilaporkan 2 kali oleh keluarga kliennya karena diduga mengambil uang klien secara tidak sah. Tapi kasus ditutup karena tidak cukup bukti. Sepertinya dia lihai bermain." "Di mana anak-anakku sekarang?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Masih di Bali. Aku sudah cek unggahan terbaru Sari. Nabila dan Raffi ada di beberapa foto. Di tepi kolam renang resor. Mereka kelihatan baik-baik saja. Tapi mudah, kita harus bertindak cepat. Aku khawatir Sari mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar." Aku tutup telepon. Tanganku mengepal. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu sekarang aku harus bergerak lebih cepat. Lebih pintar. Lebih licik dari Sari. Aku mulai mencatat semua logika di buku kecil yang kubawa. Kenapa Adnan makin kurus akhir-akhir ini? Kenapa Raffi sempat sakit perut hebat sampai dibawa ke rumah sakit bulan lalu? Kenapa rumah jadi lebih sering kosong padahal Sari bilang kerja dari rumah? Semuanya mulai cocok. Seperti puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, aku mendengar satu suara dari telepon genggam Adnan yang membuat hatiku membeku. Pesan suara masuk dari Sari. Aku buka, suaranya terdengar santai, ringan, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa angkat sekarang. Ada gangguan sinyal. Lagi sibuk banget di Bali. Nanti aku telepon lagi ya. Aku dengarkan pesan itu 3 kali. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa bersalah. Hanya suara perempuan yang sedang menikmati liburannya, sementara suaminya sekarat di rumah sakit. Aku tutup telepon genggam. Aku lihat Adnan yang masih terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Mesin pemantau jantung berbunyi pelan. Aku mendekat, memegang tangannya, membisikkan pelan, "Nak, Ibu tidak akan biarkan dia menang. Ibu janji, apapun yang terjadi, Ibu akan pastikan kamu dan anak-anakmu aman." Dan aku tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang nyawa anakku. Tentang masa depan cucuku. Tentang kehormatanku sebagai seorang ibu. Sari pikir dia bisa bermain-main dengan keluarga kami. Dia pikir aku hanya nenek tua yang tidak mengerti apa-apa. Tapi dia salah, karena darah Bugis tidak pernah lupa, dan ibu yang melindungi anaknya tidak pernah kalah. Ketika kubisikkan bahwa Sari tidak pernah datang ke rumah sakit,
Meski dia tahu suaminya koma hampir 2 hari, Adnan hanya diam. Matanya berkaca-kaca. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan ratapan, bukan amarah. Hanya satu kalimat yang membuat bulu kudukku berdiri. Ternyata aku tidak salah. Rencana ini harus dimulai sekarang. Hari ketiga sejak masuk ruang perawatan intensif, Adnan membuka mata perlahan. Dokter dan perawat mengatakan kondisinya masih rentan. Harus tenang, jangan stres. Tapi aku tahu anakku. Dia bukan tipe orang yang mudah roboh. Saat melihatku duduk di sisi ranjang, ia menangis pelan. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa suara. "Ibu, aku masih hidup ya?" Aku pegang tangannya erat. "Kamu masih hidup, Nak. Ibu di sini." "Aku pikir aku akan mati sendirian, Bu." Lanjutnya, suaranya serak. Aku pikir tidak ada yang peduli. Dadaku sesak mendengar kata-kata itu. Anakku, anak yang kubesarkan dengan susah payah, merasa akan mati sendirian. Pertanyaan pertama setelah sadar adalah tentang Sari. "Sari di mana?" "Dia belum datang." Aku mencoba menghindar. "Dia sedang di luar kota." Tapi Adnan tahu. Wajahnya berubah. Rahangnya mengeras. Lalu ia meminta telepon genggamnya. Aku berikan dengan ragu. Ia lihat sendiri pesan terakhir dari Sari. "Sinyal susah banget di sini, nanti aku kirim pesan lagi ya." Lagi capek banget, Adnan menatap layar lama. Lalu ia tutup telepon genggamnya, wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu. "Bu," katanya pelan, "Ibu punya bukti yang ibu kumpulkan?" Aku terkejut. "Kamu tahu?" "Aku tahu ibu pasti melakukan sesuatu. Ibu bukan tipe orang yang diam saja." Aku keluarkan semua bukti yang kusimpan. Foto unggahan Sari di Bali, tangkapan layar transaksi, video pendek dari aplikasi berbagi video yang Nursyah kirimkan padaku, menunjukkan Sari dan Yoga berjalan berdampingan di pantai Seminyak. Adnan melihat semuanya, satu persatu, tanpa ekspresi, seperti pengacara yang sedang memeriksa bukti di pengadilan. Lalu ia berkata pelan, "Bu, aku sudah tahu, tapi aku masih berharap aku salah." Aku duduk di kursi samping ranjang. "Sejak kapan kamu tahu?" Adnan menarik napas panjang. "Sejak 6 bulan lalu, aku menyewa penyelidik swasta sendiri, tanpa ibu tahu." Aku terkejut. Anakku ternyata sudah bergerak lebih dulu. Aku sudah mengumpulkan catatan hotel, rekaman kamera pengawas di pusat kebugaran, dan percakapan pesan dari telepon genggam lama Sari yang pernah tersinkron dengan komputerku. Lanjut Adnan. Tapi aku tidak gegabah, karena aku takut Sari memanipulasi anak-anak dalam gugatan nanti. Aku menatapnya, anakku yang biasanya lembut, sekarang berbicara seperti prajurit yang merencanakan perang. "Jadi kamu sudah siapkan semuanya?" "Aku sudah siapkan gugatan cerai, tapi aku tahan karena anak-anak. Aku tidak mau mereka trauma, aku tidak mau mereka berpikir ayah yang jahat. Sekarang, dia sendiri yang menghancurkan semuanya." Aku bertanya hati-hati, "Kenapa kamu diam selama ini?" Adnan menatapku, matanya tajam. "Karena aku ingin menang dengan bersih, dengan hukum, bukan emosi." Aku mengangguk. Anakku memang pengacara. Dia tahu bagaimana sistem bekerja, dia tahu bagaimana mengumpulkan bukti, dia tahu bagaimana menang tanpa harus kotor. Setelah dokter mengizinkan bicara 30 menit, Adnan minta dibawa laptop. Aku ambilkan dari mobil yang diparkir di rumah sakit. Ia mulai menyusun bukti untuk pengacaranya, Bu Shinta Sulastri, perempuan tangguh yang pernah menangani kasus perceraian besar beberapa tahun lalu. Ia hubungi Shinta lewat aplikasi percakapan. "Shinta, aku butuh bantuanmu sekarang, ini darurat." Dalam waktu 2 jam, Bu Shinta sudah datang. Perempuan 45 tahun, berpakaian rapi, tatapan tajam, membawa tas kerja besar. Dia duduk di kursi seberang ranjang Adnan. "Ceritakan semuanya,"
Katanya langsung, Adnan ceritakan. Dari awal, dari kecurigaannya 6 bulan lalu, dari penyelidikan diam-diam, dari semua bukti yang dia kumpulkan, dari ketidakhadiran Sari saat dia koma, dari uang yang dihabiskan di Bali. Bu Shinta mendengarkan sambil mencatat. Sesekali dia bertanya, sesekali dia mengangguk. Setelah Adnan selesai, dia tutup buku catatannya. Kamu sudah punya cukup bukti untuk gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran. Tapi ada satu hal yang harus kita amankan dulu. Anak-anak. Di mana mereka sekarang? Masih di Bali, jawab Adnan bersama Sari. Kita harus ambil mereka secepat mungkin. Sebelum Sari sadar dia dalam masalah dan kabur membawa anak-anak. Adnan mengangguk. Bagaimana caranya? Bu Shinta berpikir sebentar. Aku punya kontak di Bali, pengacara mitra. Dia bisa membantu. Kita ajukan penetapan hak asuh sementara ke pengadilan. Dengan alasan penelantaran dan dugaan membahayakan kesejahteraan anak. Dengan kondisimu yang baru sakit dan Sari yang kabur, hakim akan menyetujui. Berapa lama? Kalau cepat 2 hari, kalau lambat 4 hari. Tapi kita harus gerak sekarang. Adnan menatapku. Bu, ibu mau pergi ke Bali, ambil Nabila dan Raffi? Aku tidak ragu sedetik pun. Aku pergi sekarang kalau perlu. Bu Shinta menggeleng. Tidak sendirian. Terlalu berbahaya. Aku akan ikut. Bersama petugas dari pengadilan dan polisi setempat. Kita lakukan secara resmi. Biar Sari tidak bisa lawan. Dalam waktu 24 jam, semua dokumen sudah siap. Penetapan hak asuh sementara atas nama Adnan. Surat kuasa untuk Mahmudah sebagai wali sementara. Surat perintah pengambilan anak dari Pengadilan Negeri Jakarta. Semuanya lengkap. Resmi, aneh, tidak bisa dibantah. Kami bertiga berangkat ke Bali keesokan harinya. Aku, Bu Shinta, dan 2 petugas dari kepolisian setempat yang sudah berkoordinasi dengan Bu Shinta. Kami tiba di Resor Eko Ubud sekitar pukul 2 siang. Resor itu mewah, terlalu mewah untuk sekadar retret rohani. Villa-villa pribadi dengan kolam renang, pemandangan sawah terasering, pelayanan bintang 5, semua dibayar dengan uang hasil penjualan sawah almarhum suamiku. Kami menuju ke resepsionis, Bu Shinta yang bicara. Kami mencari tamu atas nama Sari Dewi. Kamar berapa? Resepsionis memeriksa komputer. Villa nomor 7, Bu. Tapi ibu siapa ya? Bu Shinta tunjukkan surat dari pengadilan. Kami dari Pengadilan Negeri Jakarta. Ada urusan resmi. Wajah resepsionis berubah panik. Dia hubungi manajer. Manajer turun, membaca surat itu, lalu mengantar kami ke villa nomor 7. Kami ketuk pintu. Tidak ada jawaban, kami ketuk lagi, lebih keras, pintu terbuka. Sari berdiri di sana, rambutnya basah, pakai handuk mandi, wajahnya pucat saat melihat kami. Bu Mahmudah, katanya, suaranya bergetar. Kenapa ibu di sini? Aku menatapnya dingin. Aku jemput cucuku. Anak-anak sedang tidur. Jangan ganggu mereka. Bu Shinta maju. Saya Bu Shinta Sulastri, pengacara Pak Adnan. Ini surat penetapan hak asuh sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta. Kami di sini untuk mengambil Nabila dan Raffi. Sari merebut surat itu. Membacanya cepat. Wajahnya semakin pucat. Ini tidak sah. Kalian tidak bisa begini. Ini sah, jawab Bu Shinta tenang. Sudah ditandatangani hakim. Kalau ibu halangi, ibu bisa dijerat pasal menghalangi petugas negara. Sari mundur, tangannya gemetar. Kalian tidak bisa ambil anak-anakku. Anak-anak Pak Adnan, koreksi Bu Shinta. Dan sekarang di bawah pengawasan Ibu Mahmudah. Aku masuk ke dalam villa, mencari Nabila dan Raffi. Mereka ada di kamar belakang, sedang bermain dengan tablet. Saat melihatku, wajah mereka cerah. Nenek, teriak Nabila berlari memelukku.
Raffi ikut memeluk kakiku. Nenek datang, kita pulang ya nek. Aku peluk mereka erat. Iya sayang, kita pulang. Ayah menunggu. Di belakangku, Sari menangis. Tapi bukan tangisan tulus. Itu tangisan orang yang tahu dia sudah kalah. Kami pulang ke Jakarta keesokan harinya. Nabila dan Raffi duduk tenang di sebelahku sepanjang penerbangan. Sesekali Nabila menatapku dengan tatapan bingung. Nenek, Bunda kenapa tidak ikut? Aku usap rambutnya lembut. Bunda masih ada urusan di Bali sayang. Nanti dia menyusul. Tapi aku tahu, Nabila tidak bodoh. Dia anak yang cerdas. Dia pasti merasakan ada yang tidak beres. Setibanya di Jakarta, kami langsung ke rumah Adnan di kawasan Pondok Indah. Rumah besar dengan halaman luas, pagar tinggi, dan satpam yang selalu berjaga. Rumah yang seharusnya penuh kehangatan, tapi sekarang terasa dingin dan sunyi. Adnan sudah pulang dari rumah sakit 2 hari sebelumnya. Dokter mengizinkan dengan syarat dia harus istirahat total, minum obat teratur, dan hindari stres. Tapi bagaimana bisa hindari stres saat kehidupanmu sedang runtuh? Saat Nabila dan Raffi masuk, Adnan memeluk mereka erat, sangat erat, seperti tidak ingin melepas lagi. Ayah kangen kalian, bisiknya, suaranya serak. Ayah sudah sehat? Tanya Raffi polos. Sudah nak, ayah sudah baikan. Nabila menatap ayahnya lama, lalu bertanya dengan nada hati-hati. Ayah dan bunda bertengkar ya? Adnan terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku yang menjawab. Ayah dan bunda sedang ada masalah sayang. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Yang penting kalian aman. Malam itu kami makan bersama. Aku masak sup ayam kesukaan Adnan. Nabila dan Raffi makan dengan lahap. Adnan hanya mengaduk-aduk makanannya. Pikirannya entah di mana. Setelah anak-anak tidur, kami duduk di ruang keluarga. Bu Shinta ikut bergabung lewat panggilan video. Besok Sari pasti balik ke Jakarta, katanya. Dia akan mencoba mengambil anak-anak paksa. Kita harus siap. Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Jangan biarkan dia masuk rumah. Kalau dia datang, hubungi polisi langsung. Jangan lawan sendiri, biar hukum yang bicara. Keesokan harinya, persis seperti yang Bu Shinta prediksi, Sari datang. Pukul 10 pagi. Aku sedang menyiapkan sarapan untuk Nabila dan Raffi saat satpam menelepon. Bu Mahmudah, ada Bu Sari di depan. Mau masuk. Jangan biarkan dia masuk, jawabku tegas. Katakan rumah ini sedang dalam pengawasan hukum. Tapi Sari tidak menyerah. Aku dengar suaranya dari luar, berteriak histeris. Itu rumahku. Kalian tidak bisa larang aku masuk. Anak-anakku di dalam. Aku keluar ke teras. Melihatnya berdiri di depan pagar. Rambut acak-acakan, wajah pucat, mata merah. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Sari, kataku tenang. Pulanglah. Anak-anak baik-baik saja. Mereka anak-anakku, teriaknya. Kalian culik anak-anakku. Kami tidak culik. Kami mengambil mereka secara resmi dengan surat dari pengadilan. Kamu yang meninggalkan mereka. Sari mencoba memanjat pagar. Satpam menahannya. Dia memberontak. Menangis. Berteriak tidak karuan. Ibu Mahmudah jahat. Ibu rampas semua dariku. Uang, anak, suami, semua. Aku menatapnya dingin. Kamu yang mengambil semuanya duluan. Sekarang hanya aku ambil kembali. Bu Shinta datang tidak lama kemudian bersama 2 petugas kepolisian. Mereka berbicara dengan Sari, memberikan surat resmi, menjelaskan bahwa dia tidak boleh mendekati anak-anak tanpa izin pengadilan. Kalau dia melanggar, dia bisa ditahan. Sari membaca surat itu dengan tangan gemetar. Lalu dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Ibu pikir ibu menang, ibu belum tahu apa-apa.
Aku tidak perlu menang, Sari. Aku hanya perlu melindungi cucuku. Sari tertawa. Tawa yang aneh. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Ibu tidak tahu siapa yang ibu lawan. Yoga bukan orang biasa. Dia punya rencana dan ibu ada dalam rencananya. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Apa maksudmu? Tanyaku hati-hati. Sari mundur perlahan, masih tertawa. Ibu tunggu saja, semuanya belum selesai. Dia pergi, masuk ke mobil, pergi meninggalkan halaman rumah kami. Tapi kata-katanya menggantung di udara seperti ancaman. Bu Sinta menatapku. Jangan dengarkan dia cuma coba menakut-nakuti. Tapi aku tahu, itu bukan gertakan kosong. Malam itu Nabila datang ke kamarku, matanya berkaca-kaca. Nenek, aku mau cerita sesuatu. Aku duduk di ranjang, menepuk tempat di sebelahku. Apa itu sayang? Nabila duduk, memeluk boneka lusuhnya. Aku tahu bunda selingkuh. Aku lihat bunda cium Om Yoga di mobil bulan lalu. Tapi aku takut bilang ke ayah. Dadaku sesak mendengar pengakuan itu. Anak sekecil ini harus menyimpan rahasia seberat itu sendirian. Kenapa kamu takut bilang? Karena bunda bilang kalau aku cerita ke ayah, ayah akan pergi dan tidak sayang sama aku lagi. Aku peluk Nabila erat. Ayah tidak akan pernah tidak sayang padamu. Apapun yang terjadi, apapun. Nabila menangis di pelukanku. Tangisan yang sudah ditahan terlalu lama. Keesokan harinya, semuanya berubah. Bu Sinta menelepon pagi-pagi sekali. Suaranya panik. Mahmudah, Sari dilaporkan mencoba bunuh diri semalam. Dia ditemukan pingsan di kamar hotel. Dia selamat. Tapi dia minta bicara dengan ibu. Hanya dengan ibu. Aku terdiam. Kenapa dengan aku? Aku tidak tahu. Tapi polisi bilang dia terus menyebut nama ibu. Berulang-ulang. Aku lihat Adnan yang sedang duduk di sofa, membaca laporan dokumen. Adnan, Sari mau bicara denganku. Adnan menatapku. Wajahnya tenang, tapi matanya khawatir. Kalau ibu mau pergi, pergilah. Tapi jangan percaya setiap air matanya. Dia pandai berakting. Aku bersiap ke Rumah Sakit Jiwa Harapan di Jakarta Timur. Bu Sinta menemani. Kami tiba sekitar pukul 11 siang. Rumah sakit itu terlihat biasa dari luar. Tapi di dalam ada rasa mencekam yang tidak bisa dijelaskan. Sari ada di ruang observasi. Duduk di ranjang, tangannya dibalut perban putih tebal. Wajahnya pucat. Rambutnya kusut, tatapannya kosong. Seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Saat melihatku, dia tersenyum lemah, senyum yang aneh, senyum yang membuat hatiku tidak tenang. Bu Mahmudah, bisiknya. Terima kasih sudah datang. Aku duduk di kursi di seberang ranjangnya. Menjaga jarak. Kenapa kamu mau bicara denganku? Sari menatapku lama. Lalu dia berbisik pelan, sangat pelan, sampai aku harus mendekat untuk mendengar. Bu, Yoga bukan hanya selingkuhanku, dia pembunuh. Dan targetnya adalah ibu. Darahku membeku. Apa maksudmu? Sari mengulurkan tangannya yang berbalut perban. Aku pikir cuma main-main, tapi ternyata Yoga sudah atur semuanya, termasuk kecelakaan tangga buat ibu dan racun buat Adnan. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan, tapi yang kulihat hanya ketakutan yang nyata. Kenapa kamu cerita sekarang? Karena aku takut. Aku takut dia akan bunuh aku juga setelah semuanya selesai. Aku bukan bodoh, Bu. Aku tahu kalau ibu dan Adnan mati, semua uang masuk ke aku. Dan kalau aku mati, semua masuk ke Yoga. Aku mundur dari kursi. Pikiranku berputar cepat. Kamu punya bukti? Sari mengangguk. Dia ambil telepon genggamnya dari laci samping ranjang. Membuka rekaman suara. Dengarkan ini, aku dengarkan. Suara Yoga, dingin, perhitungan,
tanpa emosi, berbicara tentang rencana pembunuhan seperti orang yang merencanakan liburan. Setelah mereka mati, semua masuk ke rekeningmu. Lalu kita mulai dari nol di Ubud. Tidak ada yang akan tahu. Aku tutup telepon genggam itu. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah yang sangat dalam. "Di mana Yoga sekarang?" tanyaku. Sari menggeleng. "Aku tidak tahu. Dia hilang sejak aku ditangkap polisi di Bali. Tidak bisa dihubungi." Aku menatap Bu Sinta. "Dia sudah menelepon seseorang. Aku tahu. Ini belum selesai. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya." Nabila berdiri di tangga lantai 2, tidak menangis, tidak bicara pelan. Dia hanya menatap ibunya yang histeris, lalu bertanya dengan suara yang membuat hatiku mencelos. "Ibu, waktu ayah hampir mati, ibu ada di mana?" Sari dibawa masuk ke ruang tamu rumah atas desakan Bu Sinta untuk mencegah drama di jalan kompleks. Kami tidak bisa membiarkan tetangga melihat keributan ini. Tapi suasana tetap panas. Sari duduk di sofa, tangannya gemetar, matanya merah, sesekali menangis, lalu tertawa kecil, seperti kehilangan kendali emosi. Aku dan Bu Sinta menjaga jarak. Sementara Nabila dan Raffi duduk di pelukan pengasuh mereka di sudut ruangan. Mereka mendengar semua yang terjadi. Aku tidak bisa menyuruh mereka pergi. Mereka berhak tahu kebenaran. Aku menanyakan langsung tanpa basa-basi. "Kenapa kamu tinggalkan Adnan saat dia di ambang maut?" Sari menggeleng cepat, rambutnya berantakan. "Aku tidak tahu dia sekarat. Tidak ada yang bilang." "Bohong," jawabku tenang. "Rumah sakit meneleponmu 15 kali. 15 kali, Sari. Kamu yang tidak angkat. Kenapa kamu bisa pesta di Bali sementara anakmu tidur ketakutan karena ayahnya tidak bangun?" Lanjutku, suaraku tetap terkendali meski dadaku panas. Sari berusaha membalikan keadaan. Dia berdiri, menunjuk ke arahku. "Saya juga sakit. Saya depresi, Bu. Saya tidak kuat melihat Adnan makin keras, makin mengontrol hidup saya. Dia tidak pernah mengerti saya." Aku tidak terpancing. Aku ambil satu amplop besar dari tasku. Amplop yang sudah kusiapkan sejak semalam. Kuletakkan di meja dengan keras. "Ini bukti transaksimu. Ini foto-fotomu. Ini rekaman suara dari Nabila yang mengatakan bahwa ibunya pergi dengan Om Yoga. Mau lihat?" Sari menatap amplop itu. Wajahnya pucat. Tiba-tiba Nabila maju ke tengah ruangan, membawa boneka lusuhnya. Suaranya pelan, hampir berbisik, tapi tajam seperti pisau. "Aku ingat ibu janji akan datang ke acara ulang tahun Raffi, tapi ibu malah pergi." Sari terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Nabila melanjutkan, matanya berkaca-kaca tapi tidak menangis. "Aku lihat video ibu joget sama Om Yoga di telepon genggam temanku. Temanku tunjukkan padaku. Dia bilang, 'Itu ibuku.' Aku malu, Bu." Raffi, meski lebih kecil, menangis dan bertanya dengan suara parau, "Om Yoga itu ayah baru ya, Bunda?" Sari jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutupi wajahnya. Menangis keras. Suara tangisannya memenuhi ruangan. Dia mencoba merangkak mendekati anak-anak, tangan terulur mencoba memeluk mereka. Tapi Nabila mundur, melangkah mundur 2 langkah, menatap ibunya dengan tatapan yang membuat hatiku hancur. "Jangan sentuh aku sekarang." Sari menangis makin keras. "Nabila, sayang, dengarkan Bunda. Bunda sayang kalian. Bunda tidak bermaksud." "Tidak bermaksud apa?" tanya Nabila. Suaranya dingin untuk anak seusia dia. "Tidak bermaksud meninggalkan ayah, tidak bermaksud selingkuh, tidak bermaksud bohong." Aku terkejut mendengar kata-kata itu dari mulut cucu berusia 8 tahun. Dia terlalu cerdas untuk usianya, terlalu dewasa untuk seharusnya. Sari mulai tidak terkendali.
Dia berdiri, mengacak-acak meja tamu, melempar bantal sofa, berteriak histeris. Kalian semua bersekongkol. Kalian merebut anak-anakku. Ibu Mahmudah meracuni pikiran kalian. Bu Shinta mencoba menenangkan. Bu Sari, tolong tenang. Kita bicara baik-baik. Tenang? Bagaimana bisa tenang? Hidup saya hancur. Suami saya membenci saya. Anak-anak saya dijauhi dari saya. Semua gara-gara dia. Sari menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Aku tetap duduk tenang. Bukan aku yang menghancurkan hidupmu, Sari. Kamu yang melakukannya sendiri. Sari sempat mencoba lari ke kamar anak-anak di lantai 2, tapi segera dihalangi Satpam dan Bu Shinta. Dia memberontak, menendang, berteriak seperti orang kesurupan. Kalau kalian semua mau lihat aku mati, ya sudah, teriaknya. Lebih baik aku mati. Dia lari keluar ke taman depan. Kami semua mengikutinya. Dia ambil pecahan gelas dari pot tanaman yang pecah, lalu menggoreskan ke lengannya sendiri. Dalam, sangat dalam. Darah mengalir dari pergelangan tangannya. Merah pekat, banyak. Satpam dan pengasuh panik. Bu Shinta langsung menelepon ambulans. Aku menutup mata Nabila dan Raffi, tidak membiarkan mereka melihat. Dalam waktu 10 menit, ambulans datang. Sari dibawa dengan tandu. Dia masih setengah sadar, masih bergumam tidak jelas. Aku mendengar dia menyebut namaku berkali-kali. Ibu Mahmudah, maafkan aku, Ibu Mahmudah, tolong. Aku tidak ikut ke rumah sakit. Aku harus jaga Nabila dan Raffi. Mereka lebih penting sekarang. Malam itu, aku menerima telepon dari Rumah Sakit Jiwa Harapan. Sari masuk ruang gawat darurat dengan dugaan percobaan bunuh diri. Dia disuntik obat penenang dalam pengawasan kejiwaan intensif. Pihak rumah sakit mengatakan dengan nada hati-hati, pasien hanya menyebut satu nama terus-menerus, Bu, Ibu Mahmudah. Dia ingin bicara langsung dengan ibu. Kata dokter, dia tidak akan tenang kalau tidak bertemu ibu. Aku berbicara dengan Adnan tentang permintaan itu. Dia duduk di kursi roda, wajahnya lelah. Kalau ibu mau pergi, pergilah. Tapi jangan percaya setiap air matanya. Dia pandai berakting, ibu tahu itu. Aku mengangguk. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Kenapa Sari ingin bicara denganku? Kenapa bukan dengan Adnan? Kenapa bukan dengan anak-anaknya? Keesokan paginya, aku bersiap ke rumah sakit. Bu Shinta menemani lagi. Dia juga membawa sesuatu, sebuah rekaman suara yang dia dapat dari Nursiah semalam. Rekaman suara yoga yang menyebutkan rencana asuransi atas namaku. Mahmudah, dengarkan ini dulu sebelum kita temui Sari, kata Bu Shinta di mobil. Aku dengarkan, suara yoga terdengar jelas, dingin, tanpa emosi. Seperti orang yang sedang membahas bisnis. Kita atur kecelakaan buat ibu mertuamu, dorong dia jatuh dari tangga, buat seperti kecelakaan biasa. Orang tua kan suka jatuh, tidak ada yang akan curiga. Suara Sari terdengar ragu, tapi dia ibu mertuaku, Yoga. Dia baik sama aku. Baik, dia menghalangi kita sayang. Dia tahu terlalu banyak. Kalau dia masih hidup, rencana kita tidak akan jalan. Percaya sama aku. Rekaman berhenti. Aku duduk terdiam. Tanganku dingin. Yoga merencanakan pembunuhanku dengan detail, dengan tenang. Masih ada lagi, kata Bu Shinta. Dia putar rekaman kedua. Kali ini suara Yoga berbicara tentang Adnan. Suamimu itu mudah. Kasih dia suplemen tambahan setiap hari. Dia tidak akan curiga. Dalam 3 bulan jantungnya akan bermasalah. Dokter akan bilang kelelahan kerja. Tidak ada yang akan periksa racun. Aku menutup mulut. Adnan diracuni. Selama berbulan-bulan. Perlahan. Sampai jantungnya kolaps di kantor hari itu. Sari tahu semua ini? Tanyaku. Dia yang memberikan suplemen itu setiap hari. Jawab Bu Shinta pelan. Dia tahu, Mahmudah. Dia terlibat. Kami tiba di rumah sakit jiwa. Aku masuk ke ruang observasi.
Sari sedang duduk di ranjang, wajahnya pucat, tangan dibalut kasa tebal, tatapan kosong. Saat melihatku, dia menangis. "Bu, maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan sejauh ini. Aku pikir yoga cuma bercanda. Aku tidak tahu dia serius mau membunuh." Aku duduk di kursi jauh darinya. "Tapi kamu tetap kasih racun ke Adnan setiap hari." Sari terdiam, tidak bisa menjawab. "Kamu tahu aku juga dalam daftar targetnya. Tapi kamu diam saja," lanjutku. "Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku tidak nurut, yoga akan bunuh aku duluan." "Jadi kamu pilih bunuh kami?" Sari menangis makin keras. "Aku minta maaf, Bu. Aku benar-benar minta maaf." Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata pelan, "Maafmu tidak akan kembalikan nyawa anakku yang hampir hilang. Tidak akan kembalikan masa kecil cucuku yang hancur. Tidak akan kembalikan apapun." Aku berdiri, berbalik hendak pergi. Tapi Sari berteriak, "Bu, yoga akan datang. Dia akan cari ibu. Dia bilang kalau rencananya gagal, dia akan selesaikan sendiri. Tolong percaya aku." Aku berhenti di pintu. Tanpa menoleh, aku berkata, "Biar dia datang. Aku sudah siap." Sari mengulurkan tangan yang masih berbalut perban. Suaranya berbeda sekarang. Lebih tenang, lebih pasrah, lebih menyeramkan. Aku pikir cuma main-main, tapi ternyata yoga sudah atur semuanya. Termasuk kecelakaan tangga buat ibu. Dan racun buat Adnan. Aku kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Bu Sinta langsung menghubungi polisi. Kami membawa semua bukti. 14 rekaman suara dari telepon genggam Sari, tangkapan layar percakapan, bukti transfer uang, foto-foto, semuanya diserahkan ke Mabes Polri, Divisi Siber dan Polda Metro. Dalam waktu 2 hari, tim hukum bergerak cepat. Adnan mengeluarkan surat kuasa penahanan aset, semua rekening Sari diblokir. Tidak ada 1 rupiah pun yang bisa dia ambil. Bu Sinta juga menemukan surat kuasa palsu di rumah kontrakan yoga di daerah Depok. Surat itu berisi tanda tangan palsuku. Tanda tangan yang dia buat untuk mengambil alih rumah dan aset keluarga kami. Dia sudah merencanakan ini berbulan-bulan, kata Bu Sinta sambil menunjukkan dokumen palsu itu. Dia bukan sekadar pelatih kebugaran. Dia pemburu janda kaya. Ini modus operasinya. Nursia menelepon dari Bandung. "Mudah, aku sudah lacak rekam jejak yoga. Nama aslinya Yoga Pratama. Dia punya catatan kriminal. Pernah dipenjara 3 tahun karena penipuan dan pemalsuan dokumen. Dia keluar dari penjara 2 tahun lalu. Sejak itu dia berganti identitas dan berburu perempuan beruang." Aku duduk terdiam mendengar semua ini. Orang seperti ini hampir membunuh anakku, hampir membunuhku, hampir menghancurkan keluarga kami. Keesokan harinya, polisi mendapat laporan. Yoga terlihat di sekitar kompleks rumah kami, menyamar sebagai pengantar makanan, membawa kamera kecil, memotret rumah dari berbagai sudut. Tim kepolisian bergerak cepat. Mereka pasang jebakan, menunggu yoga datang lagi, dan dia datang. Sore itu sekitar pukul 5:30, yoga muncul lagi. Kali ini dia berpura-pura jadi tukang survei properti. Dia ketuk pintu pagar, satpam membuka. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" "Saya dari perusahaan properti, mau survei rumah untuk klien yang mau beli." Tapi satpam sudah diberitahu. Dia beri kode. Dalam hitungan menit, 3 mobil patroli polisi datang. Mengepung yoga, dia mencoba lari, tapi tertangkap di ujung jalan. Polisi menggeledah tasnya. Mereka temukan 1 pisau lipat, obat tidur dosis tinggi, dan foto-foto rumah kami dari berbagai sudut. Ada juga catatan kecil. Jadwal kegiatan kami, jam aku keluar rumah, jam Adnan pulang, jam anak-anak sekolah. Semuanya tercatat rapi. Yoga dijerat pasal berlapis, penipuan, pemalsuan dokumen hukum, percobaan pembunuhan,
pencucian uang. Ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara. Sari, karena kooperatif dan menjadi saksi utama, diberi tahanan rumah 18 bulan dan wajib terapi kejiwaan mingguan. Dia juga kehilangan hak asuh penuh atas Nabila dan Raffi. Hanya boleh bertemu dengan pengawasan 2 kali sebulan di tempat yang ditentukan pengadilan. Persidangan berlangsung selama 3 bulan. Aku hadir di setiap sidang, melihat Yoga duduk di kursi terdakwa dengan wajah datar, tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Seperti dia tidak melakukan apa-apa. Saat hakim membacakan vonis, Yoga hanya tersenyum kecil. 20 tahun terlalu lama untuk sekadar rencana yang gagal. Hakim menatapnya tajam. Ini bukan sekadar rencana. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana terhadap 2 orang. Anda tidak punya hati nurani. Yoga tertawa pelan. Hati nurani tidak menghasilkan uang, Yang Mulia. Aku menatapnya dari kursi penonton. Pria ini hampir menghancurkan keluargaku. Hampir membunuh anakku. Dan dia tertawa. Seperti ini semua lelucon. Tapi aku tidak marah lagi. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada orang yang hidupnya hanya tentang uang. Tidak tentang cinta. Tidak tentang keluarga. Tidak tentang kemanusiaan. Setelah persidangan selesai, kehidupan perlahan kembali normal. Adnan kembali bekerja meski masih harus terapi jantung rutin setiap minggu. Dia lebih hati-hati sekarang. Lebih peka, lebih menghargai hidup. Aku tinggal sementara di Jakarta, membantu merawat Nabila dan Raffi. Mereka masih butuh banyak perhatian. Nabila mulai menulis buku harian tentang keluarga jujur. Setiap malam dia cerita padaku apa yang dia tulis hari itu. Nenek, hari ini aku tulis tentang keluarga yang saling jujur. Keluarga yang tidak bohong, keluarga yang tidak menyakiti. Katanya dengan mata berbinar. Aku peluk dia erat. Itu keluarga kita sekarang, sayang. Raffi sudah mulai ceria lagi. Dia tidak lagi mimpi buruk seperti bulan-bulan sebelumnya. Dia mulai tertawa, bermain, menjadi anak kecil lagi. Tapi ada satu malam, Nabila bertanya sesuatu yang membuat hatiku sakit. Nenek, apa Bunda jahat? Aku berpikir lama sebelum menjawab. Bunda bukan jahat, sayang. Bunda hanya tersesat. Dia pilih jalan yang salah. Tapi bukan berarti dia tidak sayang padamu. Tapi kenapa dia mau bunuh ayah dan nenek? Karena dia takut. Orang yang takut sering melakukan hal bodoh. Nabila terdiam. Lalu dia peluk aku. Aku tidak mau jadi seperti Bunda. Aku mau jadi seperti nenek. Kuat dan berani. Air mataku jatuh. Tapi aku tersenyum. Kamu sudah kuat dan berani, sayang. Lebih dari yang kamu kira. 6 bulan setelah persidangan, kehidupan sudah jauh lebih tenang. Adnan mendapat promosi di kantor. Nabila juara kelas, Raffi mulai ikut les renang. Semuanya berjalan baik. Tapi kadang aku masih terbangun tengah malam, memikirkan semua yang terjadi. Bagaimana nasib bisa berubah begitu cepat. Bagaimana orang yang kita percaya bisa mengkhianati. Bagaimana cinta bisa menjadi senjata. Aku belajar satu hal dari semua ini. Balas dendam bukan soal membalas sakit hati, tapi memastikan mereka tidak bisa menyakiti lebih jauh. Dan aku tidak dendam. Aku hanya melindungi. Melindungi anak dan cucuku dari orang-orang yang ingin menghancurkan mereka. Suatu sore, 2 bulan kemudian, aku menerima surat pos dari alamat tidak dikenal di Bali. Tidak ada nama pengirim. Hanya alamat yang kabur. Aku buka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah foto. Fotoku diambil di pasar tradisional dekat rumah Adnan. Diambil diam-diam, dari jauh. Dengan kamera zoom, di belakang foto ada tulisan tangan. Tulisan yang rapi tapi mengerikan. Belum selesai, aku akan kembali.
Aku menatap foto itu lama. Jantungku berdegup keras, tapi bukan karena takut, karena marah. Aku robek foto itu, buang ke tempat sampah, lalu aku ambil telepon genggam. Hubungi Bu Shinta. Shinta, sepertinya kita belum selesai. Ada apa Mahmudah? Yoga punya teman dan dia sedang menguntit aku. Bu Shinta terdiam sebentar. Aku akan urus, kamu jangan kemana-mana sendirian. Aku tutup telepon. Duduk di teras rumah. Menatap langit sore yang mulai gelap. Aku tahu ini belum berakhir. Mungkin tidak akan pernah berakhir. Tapi aku tidak takut. Karena aku sudah belajar satu hal. Ibu yang melindungi anaknya adalah makhluk paling berbahaya di dunia. Dan aku akan terus melindungi apapun yang terjadi. Sampai napas terakhirku. Karena darah Bugis tidak pernah lupa. Dan janji seorang ibu tidak pernah pudar.